Yuk, minggu lalu siapa yang ikut sekolah minggu? Wah, ternyata adik-adik masih tetap setia dan semangat mengikuti sekolah minggu walau di rumah saja. Waktu itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang cukup dengan 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang masih ingat sisanya berapa keranjang? Iya betul, 12 keranjang. Hebat bukan? Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-18. Tema kita kali ini adalah percaya dan bersyukur. Seperti halnya Tuhan Yesus yang telah memberi makan 5.000 orang cukup dengan 5 roti dan 2 ikan. Sama, kita tetap harus percaya dengan Tuhan. Tuhan pasti cukupkan semua kebutuhan kita. Dan adik-adik jangan lupa untuk tetap bersyukur apapun semua kondisi kita, terlebih di masa pandemi ini. Oleh karena itu, Kak Eli ingin mengajak adik-adik semua untuk mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir nanti. Tentunya kita akan ditemani oleh kakak-kakak pendamping yang cantik-cantik dan Romo kesayangan kita. Ya, Romo Ii. Sebelum sekolah minggu hari ini dimulai, ayo sekarang adik-adik bangkit berdiri, ajak papa, mama, kakak, adik untuk ikut bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Semuanya siap-siap. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena Kau sudah mempertemukan kami kembali ke
sekolah minggu online. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan pada segala abad. Bersyukur nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anakku yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Sudah sarapan belum anak-anak? Saya berharap kalian sudah sarapan ya. Siapa yang sarapannya roti? Iya, ada ya. Siapa yang sarapannya nasi? Romo juga sarapannya nasi ya. Anak-anakku yang terkasih, setiap hari kita membutuhkan makanan ya, untuk sarapan, makan siang, makan malam. Paling tidak kita sehari 3 kali makan ya. Nah, ada berbagai macam makanan yang kita makan ya. Ada juga yang disebut dengan makanan pokok. Makanan pokok tadi roti atau nasi tadi ya. Teman-teman kita di Eropa sana atau di Timur Tengah, makanan pokoknya adalah roti ya. Sedangkan kita di Indonesia dan sekitarnya, makanan pokok kita sebagian besar adalah nasi ya. Maka makanan pokok itu membuat kita menjadi kenyang ya. Dan kalau kita kenyang berarti kita bisa beraktivitas karena kita punya tenaga, kita punya energi ya. Dengan makanan yang kita makan sehari-hari tadi ya. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga kesehatan
dengan makanan yang sehat pula ya. Jangan makan sembarangan, jangan makan yang kotor, yang tidak terjamin kesehatannya ya. Nah, pada hari ini Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Kenapa Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup yang turun dari surga? Kenapa yo? Padahal kan makanan kita nasi, roti tadi. Kok Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup yang turun dari surga? Tentu kita harus mengerti ya, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita hidup dari makanan jasmani ya, tadi roti, nasi, singkong dan lain sebagainya, itu menjadi makanan pokok jasmani kita ya. Tetapi juga ada makanan rohani ya, yaitu ekaristi, roti ekaristi ya. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup yang turun dari surga, maka anak-anak yang sudah menerima komuni pertama, merekalah yang menerima tubuh Kristus ya. Selain makanan jasmani tadi nasi, roti, singkong, maka kita juga memperoleh makanan rohani. Dan makanan rohani itu kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur pada Tuhan. Karena setiap hari kita diberi makanan jasmani dan makanan rohani ya. Makanan jasmani tadi kita peroleh dari aktivitas kita, dari bekerja ya. Orang tua kita bekerja untuk mencari nafkah, mencari makanan untuk kita makan sehari-hari sehingga kita sehat. Nah, selain itu kita juga harus mencari makanan rohani. Anak-anak berdoa, mendengarkan sabda Tuhan ya, yang sudah komuni. Kalau dalam masa normal kita pergi ke gereja menerima komuni, itu makanan rohani ya. Semua tadi doa, membaca kitab suci, menerima komuni, makanan rohani. Jadi ada dua ya, makanan jasmani dan makanan rohani. Oleh karena itu kita bersyukur ya pada Tuhan yang sudah memberikan makanan jasmani kita sehari-hari dan makanan rohani kita, yaitu berkat dan kekuatan yang kita terima, sehingga kita bersyukur karenanya. Bersyukur artinya kita mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua dalam hidup kita sehari-hari. Baik, anak-anakku yang terkasih, maka kalian sudah menerima makanan jasmani dan juga makanan rohani pada hari ini. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan anak-anakku yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Di pagi hari ini kita mau berkreasi bersama. Kita mau membuat sesuatu untuk menuliskan berbagai ucapan syukur kita karena pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Nah, adik-adik, kita segera mulai dengan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Bahan yang kita membutuhkan 1 lembar kertas buffalo, kemudian beberapa lembar kertas lipat berwarna-warni. Untuk bahan yang lain kita membutuhkan 2 buah bentuk baju. Lalu alat-alat yang akan kita gunakan adalah alat-alat tulis. Ada ballpoint atau pensil, spidol, gunting. Kemudian kita juga membutuhkan lem. Kita mau bikin apa ya? Langkah pertama, kita siapkan kertas buffalo. Kita akan membuat gambar pola tangan di atas kertas buffalo ini. Nah, seperti ini. Jari-jari tangan adik-adik dilebarkan. Kalau tangan adik-adik terlalu kecil, boleh meminjam tangan papa, mama, atau kakak untuk membuat polanya. Nah, begini ya, kita taruh di atas kertas buffalo. Kemudian kita gambar pola tangan.
Nah, seperti ini. Lalu kita gunting. Nah, ini pola tangan yang sudah kakak potong. Kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan membuat pola daun sejumlah 4 potong. Adik-adik boleh menggunakan kertas yang berwarna-warni, pakai kertas lipat. Jika tidak punya yang warna-warni, kita gunakan satu warna saja juga tidak apa-apa. Caranya bagaimana? Dari kertas lipat ini ukurannya sekitar 20 kali 20, kita lipat menjadi 2 yang sama panjang, kemudian lipat lagi seperti ini. Jadi kita membuat pola berbentuk daun di kertas lipat ini. Yuk kita bikin yuk. Nah, seperti ini. Lalu kita potong. Langsung saja kita potong. Nanti akan langsung jadi 4 pola daun. Ini kertas lipat warna-warni punya kakak. Sudah selesai kakak bikin pola dan kakak potong. Sekarang kita mau membuat tulisan di kertas-kertas ini sesuai tema kita hari ini, bahwa kita senantiasa percaya akan penyelenggaraan Tuhan dan bersyukur. Jadi di kertas berbentuk tangan tadi kakak mau menuliskan, aku bersyukur. Ya, kita senantiasa harus bersyukur ya adik-adik ya. Bersyukur karena apa ya? Karena titik. Kira-kira adik-adik senantiasa bersyukur karena apa sih? Mulai deh. Kita adik-adik tuliskan satu persatu alasan adik-adik bersyukur di kertas yang berwarna-warni ini. Nah, kalau Kak Ivana mau bersyukur karena apa ya? Mewakili adik-adik aja, karena papa dan mama. Mau ditulis papa mama yang baik juga boleh. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi. Bersyukur karena apa? Diberi teman di rumah, yaitu adik dan kakak. Lanjut lagi. Bersyukur karena tiap hari bisa makan yang enak. Nah, itu senantiasa kita syukurin ya adik-adik ya. Makanan yang enak. Lalu apa lagi ya? Misalnya mau bersyukur karena sehat selalu, diberi kesehatan. Ya, adik-adik boleh menuliskan yang lain. Nah, ada 4 ya. Nanti masing-masing kertas lipat ini kita tempelkan di setiap ujung jari, dari jari kelingking dan seterusnya, selain jari jempol ya. Yuk kita tempel yuk. Nah, udah selesai nih kakak tempel. Kalau dilihat-lihat bentuknya jadi seperti binatang apa ya adik-adik? Iya, binatang ayam. Nah, biar makin cantik ayamnya, kakak mau bikin paruh dan jengger dari kertas lipat berwarna merah. Kita bentuk seperti paruh yang berbentuk segitiga dan jengger seperti mahkota. Nih, Kak Ivana sudah bikin nih. Ini nanti untuk paruhnya berbentuk segitiga dan ini nanti untuk jenggernya. Kita pasang di ujung jari jempolnya ya. Nanti kita tempel begini ya, paruh dan jengger. Nah, kalau sudah selesai, nanti di bagian sininya kita beri mata. Yuk, sekarang dibikin yuk. Ayam Kak Ivana sudah terpasang jengger dan paruhnya. Lalu tinggal kita tambahkan mata. Kita buat bulatan hitam di tengah-tengah jengger dan paruh itu. Nah, ayamnya sudah punya mata. Sekarang supaya ayamnya bisa berjalan dan berlari harus pakai apa adik-adik? Harus punya apa?
harus punya kaki. Makanya tadi kita butuh bahan 2 jepit baju. Bisa pinjam mama ya untuk kaki si ayam. Pasangnya di mana? Nah, pasangnya di bagian bawah seperti ini. 1, 2. Sudah jadi nih. Ayamnya sudah bisa berjalan nih. Jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ya, jari-jari ayam Kak Ivana seperti ini. Bagus dan cantik seperti ini adik-adik. Silakan ya adik-adik kirimkan hasil karyanya, difoto bersama adik-adik dan dikirim ke Instagram via Parodi Kudus, juga di web orang tua. Kakak tunggu ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang diberikan oleh kakak pembina dan juga Omo di sekolah minggu online hari ini. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkat buat kita semua. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Dadah. Wah, senangnya. Ternyata adik-adik di rumah masih tetap setia dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu hari ini. Kak Eli ingin berpesan, adik-adik agar tetap rajin belajar, membantu orang tua, dan tetap mentaati protokol kesehatan. Ada yang masih ingat apa itu 5M? Ada lagi 2B? Wah, ternyata adik-adik masih ingat. Ya, 5M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Bila adik-adik tidak penting banget, diusahakan jangan keluar rumah ya. Dan apa tadi 2B-nya Kak Eli? Ada yang tahu? Ya, rajin berdoa dan tetap bahagia. Oh iya adik-adik, nanti setelah sekolah minggu ini berakhir, jangan lupa ya, tetap like, share, dan subscribe channel YouTube via Parodi Kudus agar kita semakin bisa memberkati banyak orang di sekitar kita. Sebelum sekolah minggu ini berakhir, ayo sekali lagi Kak Eli mengajak adik-adik untuk bersyukur dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya siap-siap. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati,
memberkati kita semua. Dadah.